ya ini sebagai bentuk amal soleh kita di hadapan Allah Ta'ala, supaya kita ini jadi dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang mendustakan agama. Ya, tiwas kita ini sholat tenanan dengan lakoni, ternyata kita termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Ya karena iman sayang banget sholat kita udah kita jalani akhirnya rusak gara-gara satu hal yang sepele sebenarnya, cuma gara-gara kita kurang perhatian. Gitu. Jadi kalau ada hal pada kegiatan-kegiatan ini harus kita dukung, bagus itu tadi. Juga apa namanya, pada likalladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan aja tidak, apalagi memberi. Ada orang miskin tidak ada peduli. Mestinya kalau kita mendapati ada orang miskin, ada orang yang butuh bantuan, kalau kita tahu ada begitu itu, ya kalau kita bisa bantu sendiri kita bantu. Atau kalau kita tidak bisa, ya kita minta tolong orang lain, kita ingatkan orang lain untuk membantu. Kita akan dapat pahala sebagaimana orang yang membantu. Jadi kita mengingatkan saja, tidak menganjurkan, tidak mengingatkan untuk memberi makan orang miskin. Loh, kalau kita mampu sendiri sekalian kita beri, keren banget itu. Tapi kalau memang kita tidak bisa, ya kita dibantu. Dan kurang lebihnya ya kita ya semacam itu tadi. Ada satu amal soleh semacam ini, kita apa namanya, diberikan santunan kepada fuqara, masakin, anak yatim. Kita tidak bisa membantu karena kemampuan kita terbatas. Ya kita bantu apa ya yang kita mampu. Ya, gitu ya. Kita ikut hadir di majelis itu, kita ikut mendoakan kepada anak-anak ini, pada mata mereka luar biasa. Itu sudah jadi satu amal soleh yang insya Allah besar pahalanya di hadapan Allah Ta'ala. Ya, pokoknya kita ini harus peduli hal semacam itu, kita ini harus peduli. Ya, apalagi mereka sangat-sangat kita harapkan untuk bisa tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah kalau kita berikan ke mereka, insya Allah yang kita beri tadi muslimah ya mereka sholat. Loh, ya, ketika ini kita berikan kepada mereka dan nanti anak-anak ini tuh jadi apa namanya, salah satu fasilitas juga buat mereka untuk sergap sholat, sergap ngaji, sekolah yang tanggung jawab. Ya insya Allah itu akan jadi amal jariah kita juga di hadapan Allah Ta'ala. Ya memang kalau kita ini memberi pada semua orang itu baik, tidak masalah. Ada orang minta kok kemis, bahwa itu kita beri bagaimana? Ya boleh, baik, kita selagi kita ikhlas kita dapat pahala. Tapi kalau kita memberinya itu kepada orang-orang yang jelas, oke, wong cai sergap nang masjid, tak kayak ini duit, tak kayak ini maem, tak cukupi ujian sekolah dia jalan, nanti tak cukupi SPP ini, gitu ya. Ilmu manfaat yang dia dapatkan lewat fasilitas dari kita itu tadi, itu akan jadi amal jariah buat kita. Tenaga yang kita support dari dia sehingga dia mau sholat, sholatnya dia itu tadi lewat dukungan dari kita ini juga dapat pahala dengan sebab itu. Makanya kalau menurut saya, kalau saya sendiri lebih punya prinsip, kalau kita memberi ya dikasih modal orang Islam. Pemenang pongpong itu sholat, terus itu kita utamakan. Kita akan dapat kebaikan lebih. Kita memberi sudah dapat kebaikan, akhirnya mendukung dia untuk ibadahnya, untuk amal soleh dia, untuk kebaikan dia, kita akan dapat pahala terus mengalir buat kita semuanya. Keren banget itu tadi. Itu amalan jariah dan yajri lahu. Ketika manusia itu mati, maka sudah terputus dari mendapatkan pahala, kesempatan dapatkan salah satunya, tapi ada pengecualian. Salah satunya itu tadi amal jariah. Kepada siapa ya? Kepada anak-anak ini. Kita jalani, kita berikan ikhlas, insya Allah itu akan jadi pahala yang terus mengalir buat kita semuanya. Nah, kembali ke tadi, ini ada orang yang kaya, tapi yang kita inginkan bukan kayanya, tapi dermawannya. Sehingga ketika melihat itu tadi, seseorang mengatakan, ya laitani utitu mistama utiya hada. Alangkah senangnya aku kalau aku ini diberi seperti yang orang itu diberi. Fa'amil itu bukan sampai di situ tak ya. Jadi kalimatnya itu, wah alangkah senangnya kalau aku ini jadi kaya. Tapi tidak sampai, tidak mandek di situ. Ada kalimat selanjutnya.
Kalau saya jadi kaya, fa'amiltu, maka aku akan memperbuat fihi padanya misna seperti mayat alufi, seperti yang dia perbuat itu. Itu jadi yang diinginkan itu bukan kayanya tapi dermawannya. Kalau aku naik didit itu ya apa yang dermawan kayak gitu. Tapi Ibu Rahimahullah, Bapak Ibu Rahimahullah, ngoten niku kadang gitu ya ini. Awake dhewe iki kira-kira ngoten iki gak iso tenan. Ayo karuan awake dhewe iki dermawan. Kadang dadi pelit. Jadi uang itu menurut Allah itu ada sing bakat sugih, ada sing ra bakat sugih. Yang bakat sugih itu ya dermawannya tetap jalan itu bakat. Melarat dermawan, sugih dermawan. Nek ra bakat sugih, ada niku ketika dia pengen kaya, diberikan kaya betul oleh Allah Taala akhirnya terus mikir, wah ya iman maksud tak kayak aku yang biaya yo poso ya. Perjuangan aku ini akhirnya mikirnya doang gitu. Ya tidak ringan. Setan itu jalan terus. Setan kerja terus. Mungkin ini tadi. Aku nek sugih itu apa dermawan wis tenan pokoke. Ora aku sugih tenan ono masjid iki tak cukupi opo wae. Kalau perlu kita bernadar pada Allah Taala, ya Allah. Ini saya kerja, saya berusaha. Kalau sampai saya kaya, saya akan beri makan siang gratis untuk keluarga jamaah pengajian ini. Jamaah pengajian nanti anak-anaknya, cucunya sekolah kuliah sampai kuliah tak bayari gratis. Pokoknya kabeh gratis, mangan gratis, kuliah gratis, BP wow, jadi itu kampanye. Nek wis dadi tenan, sugih tenan. Makanya memang bukan satu hal yang mudah. Nah, berarti kesatria tadi Ibu Rahimahullah, intinya mari kita bersama-sama kita pastikan, kita yakinkan bahwa kita semuanya ini bisa menjadi orang-orang yang niatan kita, motivasi kita dalam aktivitas kita ini adalah untuk tetap bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita berharap supaya kita ini diberikan istiqomah, diberikan lurus jalannya, ya tetap sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita tetap bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita, karena itu hal yang penting. Ya, kita tidak perlu menginginkan apa-apa, tidak usah begitu. Tapi kalau kita mau berdoa untuk semua kebaikan kita, silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak usah diangan-angankan. Aku harus begini, saya akan, tidak usah begitu. Mending kita berusaha, kita berdoa, ya. Dan yang paling penting kalau kita ini berdoa, ya, kita dan diberikan oleh Allah Ta'ala yang terbaik buat kita, terbaik buat kehidupan kita, terbaik buat agama kita, dan terbaik buat akhir urusan kita nanti di akhirat. Itu yang paling kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Kita minta begitu ya, jangan kita minta mentok di dunia saja. Ya Allah, saya pengen ini, saya pengen sana. Tapi ada tambahin kalimatnya yang itu semuanya bisa mendukung ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan keteguhan, istiqomah kepada kita untuk bisa tiba pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tuhawwil bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina,
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ونجاة من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما لا ينسى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isi tausiah atau pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Aminuddin, dan ini pengajian pada hari ini bahwa bacaan Al-Quran adalah zikir terbaik yang akan membuat hati menjadi tenang dan akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua, kita insya Allah digolongkan menjadi orang-orang yang dermawan dan tidak lupa selalu peduli dengan anak-anak yatim piatu, anak yatim dan fakir miskin. Sebelum acara kita tutup, ucapan jazakumullah khairan katsira, terima kasih kepada Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 07 untuk kerawahannya, untuk majelis taklim, Rodatul Jannah, ibu-ibu semuanya, serta adik-adik yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah hadir di sini. Ada adik Alvino, Dik Kuku, Dik Marsita, kemudian Dik Wahyu, Inaka, dan ini yang baru hadir Mbak Ania. Ternyata putranya Ibu RT 07, saya sendiri sampai tidak tahu. Ini sudah hadir, bajunya ungu cantik. Nah, alhamdulillah, insya Allah nanti menjadi anak yang soleh-solehkah ya. Kita didoakan semuanya ya, jamaah Rodatul Jannah. Yuk diling-iling. Ayo anak-anak, nanti sama doa gimana? Jamaah Rodatul Jannah, masuk surga gitu ya, kira cermin ya. Ya, insya Allah dan semuanya. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja kajian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini. Sebelumnya nanti hari Jumat tetap pengajian ya di Rodatul Jannah. Matur nuwun untuk kehadirannya, kerawannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.